Shalom, puji Tuhan. Seluruh jemaat yang berada di rumah masing-masing, kita percaya kita boleh ada hari ini, semua karena kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tinggalkan segala beban yang berat.
Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mengadakan ibadah online. Saya percaya semua saudara dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Salib adalah kekuatan Allah. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Paulus berkata demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Paulus berkata, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita, bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Paulus berkata bahwa salib adalah kekuatan Allah? Karena salib dapat mengubah hidup manusia yang diam di atas muka bumi ini. Munculnya COVID-19 menghebohkan dunia. Selain menimbulkan krisis kesehatan, juga berdampak kepada krisis ekonomi. Dan saudaraku sekalian, mengubah tatanan hidup. Beberapa negara kita tahu menerapkan lockdown. Akibatnya, saudaraku sekalian, kita lihat kota-kota menjadi sepi karena tidak ada aktivitas. Di Indonesia sendiri sedang diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, saudara melihat apa yang terjadi ketika PSBB diterapkan, jalan-jalan di perbatasan kota, saudaraku sekalian, dipersempit, disekat, bahkan ada yang ditutup, saudaraku sekalian. Kemudian kita lihat, saudaraku sekalian, setiap kendaraan yang melintas di jalan, apakah itu kendaraan umum atau kendaraan pribadi, mereka dikenakan peraturan PSBB di mana penumpangnya hanya boleh 50% dari kapasitas kendaraan. Kemudian saudaraku sekalian, kita lihat biasanya kalau kita belanja ke toko, saudara bebas untuk masuk memilih barang, kemudian membeli dan membawa pulang. Tetapi dengan munculnya COVID-19 ini dan diterapkannya peraturan PSBB, saudara tidak bisa bebas masuk ke dalam toko. Bahkan saudara sekalian, saya lihat ada pemandangan yang aneh, ya, pemandangan yang sangat tidak nyaman, saudara sekalian, di mana setiap toko itu mereka memasang garis pembatas dengan tali rafia. Saya kemarin baru pulang dari apotik ambil obat. Saudara, kalau kita lihat gedungnya apotik itu begitu mewah, begitu indah dipandang mata. Tetapi saudara lihat
dengan munculnya COVID-19 ini, itu pemandangan menjadi rusak. Ya. Di mana dipasang tali pembatas, yaitu tali rafia yang membatasi para pengunjung supaya mereka bisa menjaga jarak. Nah, saya berpikir, saudaraku sekalian, COVID saja bisa merubah tatanan hidup manusia. Ya. Yang tadinya indah, sekarang kita lihat, saudaraku sekalian, suasananya menjadi kurang nyaman. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, terlebih salib Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salib lebih ajaib lagi, karena dia bisa mengubah kehidupan manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, salib adalah kekuatan Allah. Nah, Alkitab membuktikan bahwa salib itu adalah kekuatan yang dapat mengubah. Di dalam Lukas pasal 23, Injil Lukas pasal 23, ayatnya yang ke-12. Injil Lukas pasal 23, ayatnya yang ke-12, dikatakan demikian, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Ayat ini menjelaskan kisah tentang penyaliban Yesus. Nah, sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus ditangkap, kemudian oleh para imam, Yesus diperhadapkan kepada Pilatus yang dikenal dengan nama Pontius Pilatus. Dia adalah gubernur provinsi Yudea dan Samaria. Nah, setelah Yesus ditangkap, maka oleh para imam-imam besar dibawalah Yesus menghadap Pilatus supaya Pilatus menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Ketika Pontius Pilatus memeriksa Yesus, ya, sebab seseorang yang mau dihukum itu pasti akan diperiksa dulu apakah dia melakukan kesalahan. Nah, ternyata dalam pemeriksaan Pilatus tidak menemukan kesalahan dari Yesus. Dan dia katakan kepada para imam besar, saya tidak dapat menghukum orang ini karena saya tidak dapati kesalahan. Tapi para imam besar mendesak supaya Pilatus menghukum Yesus. Nah, saudaraku sekalian, Pilatus kemudian bertanya kepada para imam besar, Yesus ini dari mana? Berasal dari mana? Mereka katakan Galilea. Oh, kalau begitu, kata Pontius Pilatus, saya akan serahkan kepada penguasa Galilea, yaitu Herodes. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Pontius Pilatus sebagai gubernur yang menguasai Yudea dan Samaria bermusuhan dengan Raja Herodes, penguasa Galilea, karena kedua-duanya itu adalah boneka dari kerajaan Roma. Tentu saja, saudaraku sekalian, mereka masing-masing ingin menunjukkan kepiawaian mereka, ingin menunjukkan, saudaraku sekalian, bahwa mereka adalah orang-orang yang mampu untuk memimpin
kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Itu sebabnya Pontius Pilatus tidak bersahabat dengan Herodes. Tapi saudaraku sekalian, di dalam Lukas pasal 23 ayat 12 ini, di situ dikatakan, pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Jadi Alkitab membuktikan bahwa salib berkuasa untuk merubah. Haleluya. Sekali lagi Alkitab membuktikan salib adalah kekuatan Allah yang dapat merubah seseorang. Yang tadinya mereka bermusuhan, sekarang mereka bersahabat. Dengan demikian saudaraku sekalian, dari peristiwa ini kita belajar bahwa sebagai orang yang percaya kepada Yesus, saudaraku sekalian, kita harus menjaga persahabatan. Kita bukan hanya bisa bersatu, kita memang satu. Alkitab katakan, saudaraku sekalian, di dalam Yesus kita adalah satu tubuh. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kekuatan Allah mengubah orang yang bermusuhan menjadi bersahabat. Haleluya. Yang kedua, dalam Yohanes pasal 19, Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-38. Yohanes pasal 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Ia meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Yang kedua, saudaraku sekalian, Alkitab katakan salib adalah kekuatan yang dapat merubah bukan saja orang yang bermusuhan menjadi orang yang bersahabat, tetapi kekuatan salib Kristus juga dapat mengubah orang yang takut menjadi berani. Haleluya. Yohanes pasal 19 ayat 38 mencatat ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Tadinya Yusuf Arimatea begitu takut dengan orang Yahudi sampai untuk meminta jenazah Yesus diturunkan dari kayu salib, dia lakukan itu dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi saudaraku sekalian, kita lihat bagaimana kuasa atau kekuatan salib Tuhan itu mengubah Yusuf Arimatea menjadi berani untuk melakukan, di mana dia memberanikan diri meminta jenazah Yesus kepada penguasa saat itu, yaitu Pilatus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya, kita yang percaya kepada kekuatan salib itu, kita harus berani bersaksi, saudaraku sekalian. Ya, kita harus berani mengabarkan kabar baik, apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini, saudaraku sekalian.
inilah kesempatan bagi kita untuk kita bersaksi bahwa ada Yesus Kristus, ada salib Kristus yang begitu luar biasa, saudaraku sekalian, yang dapat mengubah dari orang yang takut menjadi berani. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena salib adalah kekuatan Allah yang tak tertandingi. Yang ketiga, saudaraku sekalian, yang tadinya egois sekarang oleh kekuatan salib Kristus dia mampu untuk bekerja sama. Saya baca di dalam Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-40. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Nah, saudaraku sekalian, Yohanes 19 ayat 39 sampai 40 ini menceritakan tentang bagaimana seorang yang bernama Nikodemus dia datang ke Golgota. Dia ingin menurunkan jenazah Yesus bersama dengan Yusuf Arimatea. Dan saudaraku sekalian, mereka merempah-rempahi. Nikodemus di dalam ayat ini katakan, saudaraku sekalian, ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Nikodemus bisa bekerja sama dengan Yusuf Arimatea. Mereka berdua menurunkan jenazah Yesus. Kemudian saudaraku sekalian, mereka merempah-rempahi dan membungkus dengan kain kapal. Mereka letakkan jenazah Yesus di kuburan lubang batu. Kemudian menutup dengan batu yang besar kuburan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu siapa Yusuf Arimatea. Dia kelompok dari Saduki. Sedangkan Nikodemus adalah kelompok Farisi. Tapi saudaraku sekalian, dalam peristiwa penyaliban atau kematian Yesus ini, justru kuasa dari salib itulah mengubah kedua orang ini, mereka bisa bekerja sama. Haleluya. Betapa indahnya kalau kita anak-anak Tuhan bisa bekerja sama, saudaraku sekalian. Ya. Dan kita lihat saudaraku sekalian apa yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Banyak anak-anak Tuhan, saudaraku sekalian, sulit untuk bekerja sama. Tapi biarlah lewat firman Tuhan, di mana firman Tuhan katakan bahwa salib adalah kekuatan Allah yang dapat merubah. Kita berdoa supaya kuasa itu merubah hidup kita, sehingga kita tidak lagi egois, tapi kita bisa bekerja sama dengan siapa saja. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, lewat ayat-ayat ini ada 3 hal yang kita lihat bagaimana kekuatan salib itu dapat mengubah. Yang pertama dikatakan, saudaraku sekalian, dari yang bermusuhan menjadi bersahabat. Yang kedua, dari yang takut menjadi berani. Yang ketiga, dari yang egois bisa bekerja sama.
Jadi saudaraku sekalian, salib bukan sekedar simbol kekristenan. Salib bukan hanya sekedar aksesoris saudaraku sekalian. Tetapi Alkitab katakan salib adalah kekuatan Allah. Haleluya. Mari saudaraku sekalian, kita minta supaya kuasa salib itu, kekuatan salib itu saudaraku sekalian dapat mengubah hidup kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi terang dunia, kita bisa menjadi garam dunia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Yesus. Engkaulah pujaan hati kami. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kekuatan kami. Kepadamulah kami datang. Setelah kami mendengar firman-Mu bahwa salib adalah kekuatan Tuhan yang dapat mengubah hidup kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ubahlah hidup kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengubah kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkatilah umat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing pagi hari ini. Tapi Engkau telah satukan kami, sehingga Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya semua ini terjadi bukan oleh kekuatan kami, tetapi oleh kekuatan salib Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyambut kebenaran firman Allah. Akhirnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin.